Halo semuanya, bertemu kembali dengan Miss Tiurma dalam materi pembelajaran unsur intrinsik karya sastra. Berbicara tentang unsur intrinsik, intrinsik itu artinya artinya dalam gitu ya. Berarti unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Jadi bisa dia cerita rakyat, drama, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, unsur yang terdapat di dalam karya sastra ada 7. Yang pertama tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga plot atau alur, berikutnya disebut dengan latar, yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam amanat, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah majas atau gaya bahasa. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok pengarang yang mendasari penyusunan suatu cerita dan sekaligus menjadi sasaran cerita. Jadi, apa sih yang sedang dibicarakan di dalam sebuah cerita tersebut? Tema besarnya apa? Apakah berbicara tentang sosial, tentang pendidikan, percintaan, atau berbicara tentang konflik keluarga? Nah, berbagai macam bentuk tema. Nah, ada beberapa jenis tema dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tema didaktis atau tema pendidikan. Nah, ini maksudnya di dalam sebuah cerita adanya pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Jadi, di dalam cerita itu nanti akan ada konsep pendidikannya tentang mana yang harus kita ikuti, kebaikan gitu ya, dan ada kejahatannya. Kita menilai. Nah, itu yang disebut dengan didaktis. Tema eksplisit adalah tema yang diucapkan atau disampaikan secara gamblang, tegas, terus terang, dan tidak berbelit-belit. Sehingga orang dapat mengungkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai cerita tersebut. Jadi artinya kalau tema eksplisit itu langsung bisa kita lihat di dalam cerita karena dia tersurat atau tertulis. Nah, kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Siapa yang ada di dalam cerita, itu maksudnya tokoh. Nah, tokoh ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, tokoh utama, dan biasanya ini adalah tokoh protagonisnya, yakni tokoh yang memegang peran pimpinan atau tokoh yang menjadi pusat sorotan di dalam cerita, di dalam kisah tersebut ya. Dan biasanya memang tokoh utama ini paling banyak mengambil peranan. Nah, kemudian yang kedua, tokoh lawan dari si protagonis, maka disebut dia dengan antagonis, yakni tokoh yang menjadi penentang utama dari tokoh protagonis. Biasanya antagonis itu adalah lawan dari si antagonis. Kemudian yang ketiga, tokoh tritagonis. Ini adalah tokoh yang disebut juga tokoh pelerai yang menjadi penghubung antara tokoh protagonisnya dan antagonis, tokoh tengahnya. Kemudian yang keempat, tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini sering juga disebut dengan tokoh figuran yang tidak sentral kedudukannya dalam cerita. Jadi tidak banyak mengambil peranan dalam cerita, tetapi dia hadir dan memang sangat diperlukan juga untuk menunjang atau mendukung cerita, terutama mendukung si tokoh utama. Nah, jadi ada 4 jenis tokoh dalam bahasa Indonesia, tokoh utama atau protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis atau tokoh lawan. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Dan yang keempat adalah tokoh bawahan atau figuran. Nah, perwatakan atau penokohan ini bisa disampaikan juga dengan bagaimana watak atau sifat seseorang di dalam cerita tersebut. Ini menyampaikan kualitas tokoh,
nafas dan jiwanya yang membedakannya dengan tokoh lain. Jadi artinya ini merupakan karakter yang membedakan tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, ada beberapa metode penyampaian atau penyajian watak tokoh di dalam sebuah cerita. Yang pertama, metode langsung atau metode analitis, di mana pengarang secara langsung menjelaskan watak atau sikap tokoh-tokohnya, baik ditunjukkan dia secara fisik maupun kejiwaannya. Jadi kalau langsung diciri-cirikan secara fisik, misalnya wanita itu cantik, rambutnya panjang, hidungnya mancung seperti itu ya. Jadi itu maksudnya metode langsung atau metode analitis. Sedangkan yang kedua bisa metode tak langsung atau metode dramatis, di mana watak tokoh dapat disimpulkan dari pikiran, percakapan, dan tingkah laku tokoh, bahkan juga dari penampilannya. Dan watak tokoh ini juga dapat disimpulkan melalui tokoh lain yang menceritakan secara tidak langsung tentang si tokoh itu. Jadi kita bisa menyimpulkan seseorang itu wataknya bagaimana di dalam cerita berdasarkan dialognya boleh. Ketika dia misalnya di dalam cerita itu suka marah-marah gitu, bahasanya kurang sopan gitu, atau sebaliknya bahasanya menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang lembut, berarti dari bahasa-bahasa atau dialog yang disampaikan kita bisa menyimpulkan bahwa tokoh itu mempunyai watak yang bagaimana, apakah dia seorang penyabar, seorang yang baik, atau seorang yang pemarah misalnya ya, sebalikannya, atau melalui tindakan-tindakannya gitu ya, tindakan-tindakan tokoh di dalam drama, aktingnya bagaimana dia di dalam drama itu atau di dalam cerita tersebut gitu. Nah, yang ketiga, metode kontekstual. Metode ini menyampaikan watak tokoh dapat kita simpulkan dari bahasa yang digunakan pengarang untuk mengacu kepada tokoh. Jadi ini misalnya sebuah novel. Jadi pengarang di dalam novel itu menceritakan tentang secara tidak langsung ya tentang si tokoh cerita itu. Dia menangis atau dia sering menangis di sudut kamarnya. Berarti nanti watak tokohnya bagaimana? Ya, dari bahasa atau percakapan yang disampaikan pengarang di dalam cerita. Kemudian yang ketiga, plot atau alur. Plot adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita atau disebut juga dengan jalan cerita. Nah, berdasarkan akhir cerita, plot atau alur ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, plot ledakan. Jadi cerita berakhir dengan mengejutkan. Ya. Kemudian plot lembut, cerita berakhir dengan bisikan dan tidak mengejutkan. Gitu ya. Kemudian plot lembut meledak, berarti campuran, gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat di dalam cerita itu berarti ada sesuatu diakhiri dengan sesuatu yang mengejutkan atau sesuatu yang menyatakan bisikan. Nah, berdasarkan rangkaian peristiwanya, plot dibedakan menjadi ada alur maju atau plot maju atau disebut linear, plot mundur flashback, plot gabungan atau campuran. Ya. Jadi plot maju itu kalau cerita itu bergerak nanti dari peristiwa hari ini sampai masa depan misalnya seperti itu. Tapi justru sebaliknya. Nah, plot mundur itu menceritakan flashback. Hari ini dulu ditunjukkan, baru nanti dia menceritakan masa lalu dari si tokoh itu. Nah, atau bisa juga dia plot gabungan. Berarti menceritakan dari masa lampau sampai masa depan, tetapi ada masa-masa nanti di mana si tokoh ini mengingat kembali masa lalunya dan itu dimunculkan di dalam cerita. Nah, itu maksudnya plot gabungan. Struktur alur secara umum itu dapat kita bagi-bagi ya, ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, bagian awal dibagi lagi ya. Bagian yang pertama paparan atau exposition, yang kedua rangsangan atau inciting moment, yang ketiga gawatan atau rising action. Nah, itu masih bagian awal. Nah,
Kemudian bagian tengah ini terdiri dari pertikaian atau tikaian atau disebut dengan konflik. Kemudian yang berikutnya rumitan atau complication, dan yang terakhir dari bagian tengah ini adalah klimaks, puncak ceritanya bagaimana. Nah, sementara di bagian akhir nanti terdiri dari peleraian atau leraian atau falling action, dan yang terakhir adalah selesaian atau penyelesaian. Nah, kemudian unsur intrinsik cerita yang keempat disebut dengan latar. Latar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama latar tempat. Ini merupakan tempat di mana peristiwa cerita terjadi. Bisa di sekolah, di perkotaan, di pegunungan. Nah, itu menyatakan tempat gitu ya. Kemudian yang kedua latar waktu, mengacu pada waktu terjadinya peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi? Zaman dahulu, itu kalau cerita rakyat ya, atau cerita masa sekolah, masa sekarang, atau cerita-cerita masa remaja. Itu menyatakan waktu. Nah, kemudian yang ketiga latar suasana. Latar suasana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu suasana fisik atau lingkungan dan suasana hati. Nah, ini suasana bisa menyatakan mendung, hujan, cerah. Nah, ini kalau seperti ini berarti dia suasana fisik ya. Tapi kalau dibuat sedih, haru, marah, kacau atau gembira, nah itu menyatakan suasana hati. Jadi ada 2 suasana, suasana fisik ataupun suasana hati. Nah, fungsi latar kenapa ada di dalam sebuah cerita? Ini gunanya yang pertama, memberikan informasi situasi sebagaimana ceritanya. Gitu ya. Jadi kita bisa mendapat gambaran bagaimana situasi cerita itu dengan menyertakan ada latar. Wajahnya sedih akibat dari kepergian sahabatnya. Misalnya seperti itu ya. Berarti latar suasananya bagaimana. Kemudian yang kedua, memproyeksikan keadaan batin seseorang. Benar, dia sedang sedih, dia sedang bergembira, ini diproyeksikan keadaan batin tokoh tersebut. Nah, yang ketiga menciptakan suasana tertentu. Ya, menciptakan suasana tertentu karena apa yang kita baca mungkin ya, apakah itu sebuah cerita, novel ataupun cerita rakyat dan semuanya karya sastra, dengan adanya penggambaran suasana, biasanya kita kan sebagai pembaca atau penonton kita akan terbawa ke dalam suasana tersebut yang ada dalam cerita gitu ya. Apakah cerita itu menggambarkan sesuatu yang mengharukan, kita pasti terbawa dalam situasi haru, ataukah sesuatu yang sedang bergembira, kita akan terbawa juga pada situasi itu. Nah, kemudian yang keempat, menciptakan kontras. Ya, konflik di dalam cerita itu dengan mudah nanti akan digambarkan dengan adanya latar. Ya, latar misalnya ada latar tempat, latar waktu tadi ataupun latar suasana. Dan kita bisa tahu apa yang sedang terjadi atau bahkan kita dengan membaca sebuah cerita misalnya tentang sesuatu tempat, kita mempunyai pengalaman tentang tempat itu bagaimana gitu ya. Bisa jadi gitu ya dari cerita-cerita yang kita baca. Atau kita bisa membayangkan kehidupan masa dulu itu seperti apa. Misalnya kalau kita membaca cerita rakyat gitu ya, latar yang digambarkan dalam cerita rakyat itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa membayangkan zaman dulu itu kehidupannya masyarakatnya masih seperti ini, rumahnya seperti apa misalnya ya gitu ya. Waktu-waktu atau situasi-situasi suasana yang terjadi dalam kehidupan masa dulu itu seperti apa. Nah, itu pentingnya sebuah latar di dalam sebuah cerita. Oke. Nah, kita akan membagi penjelasan topik ini karena cukup panjang. Memang kita bagi 2 pertemuan. Jadi hari ini pada pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Oke. Karena penjelasan tentang materi unsur intrinsik sastra ini cukup panjang, jadi kita akan membaginya dalam 2 video pembelajaran. Jadi video pertama tentang unsur intrinsik cukup sampai di sini. Nanti 3 penjelasan lagi, 3 unsur intrinsik lagi
kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, semangat belajar, bye.